Kita lanjutkan pengajian kitab Tasawuf Ulama Nusantara. Salah satu yang kita kaji pada malam ini yaitu kitab Ad-Durrun Nafis, yaitu karya dari Syekh Nafis Al-Banjari, ulama Banjar Kalimantan, yang telah membuat rangkuman yang sistematis, yaitu ajaran Ahlu Kasfi yang diambil dari kitab induknya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Kita sudah pada pembahasan berikutnya. Pada minggu yang lalu sudah dibahas tentang argumentasi soal Tauhidul Af'al. Jadi para ulama hakikat, ya muhakkikin, mulai dari Syekh Ibnu Arabi, Syekh Abdul Karim Al-Jilli, kemudian Syekh Nafis Al-Banjari, semua argumentasi terkait ilmu hakikat itu merujuk pada Al-Quran, pada ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan juga para makalah para ulama itu. Jadi jangan sampai muncul tuduhan bahwa ilmu hakikat itu tidak punya dasar, atau punya tuduhan ilmu hakikat itu pengaruh filsafat. Ya, ini ya tuduhan yang tidak punya dasar, apalagi bagi orang yang tidak paham, ujuk-ujuk ikut menyesatkan. Ditanya, apakah Anda pernah membaca kitabnya? Tidak pernah. Kok kamu menyesatkan? Dari mana? Katanya. Gitu. Lah, orang-orang yang menyampaikan tuduhan yang tidak berdasar ini perlu kita beri pemahaman bahwa tuduhan itu tidak benar, ya. Jadi kita mengkaji kitab ini ya harus bisa memberikan pembelaan argumentasi. Jangan sampai orang yang tidak paham menuduh ya dengan pemahamannya yang sangat terbatas, menganggap ini sebuah ilmu yang dianggap ilmu yang sesat. Padahal ilmu ini adalah ilmu yang hak, ibarat ini mutiara. Kalau ini mutiara, bagi orang yang paham mutiara, ya pasti akan terpesona keindahannya. Tapi bagi orang yang buta melihat mutiara, permata, nah itu dianggap batu biasa. Nah, itulah perumpamaan orang-orang yang tidak paham kemudian menuduh macam-macam, yaitu pertanda buta mata hatinya. Jadi argumentasi ayat Quran dan hadis ya terkait dengan tauhid af'al, bahwa mengesahkan segala perbuatan kembali kepada Allah, ini ada dasarnya, ayatnya ada gitu. Jangan tiba-tiba oh itu ilmu sesat. Nah, ini perlu disuruh baca supaya paham. Nah, kita sudah mencapai pada penjelasan berikutnya, ya. Ini soal praktek ini ya. Dan ketika Anda memandang kepada satu objek, ya, ketika kita memandang pada satu objek, memandang satu objek itu dipandang secara hakikatnya dikembalikan kepada Allah. Contoh, kita melihat gunung. Setelah kita paham tauhid af'al dari penjelasan Syekh Nafis ini, ya mulai dari pandangan pertama, gunung itu indah sekali ya, gitu. Terus dieksplor, kok indah, siapa yang bikin ya? Apakah itu manusia? Oh bukan. Terus siapa?
muncul Allah, kan? Keyakinannya sudah mulai ada argumentasi, oh iya, gunung yang indah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dikaitkan pemahaman yang demikian dengan tauhid af'al, pada saat mata memandang gunung, mata melihat objek, tapi hatinya langsung terkoneksi bisa mengembalikan kepada Allah. Itu. Jadi prakteknya itu seperti itu. Memandang yang wujud yang majazi, wujud gunung itu wujud majaz. Wujud gerakan alam semesta itu wujud majaz. Tapi wujud yang majaz, yang physically dipandang secara substansi, oh ya ini siapa penciptanya, ujung-ujungnya oh ketemu Allah. Nah, oleh Syekh Nafis ini kita diajarkan, dilatih, setelah memahami mulailah dipraktekkan secara dikit demi sedikit. Melihat gunung dalam perenungannya, oh iya ketemu, bisa ketemu yang hakikatnya, yang hakikinya. Wujud majazinya ya gunung, fisik. Gunung itu apa? Ya itu ya terdiri dari ya hutan, ya pohon-pohonan, bebatuan. Gitu. Gunung ada yang aktif, gitu, ada yang tidak. Gitu. Tapi secara hakikat, oh iya, itu Allah yang menciptakan. Nah itu. Nah yang diajarkan oleh Syekh Nafis, bagaimana kita memandang secara hakiki dan bisa mempraktekkan secara tepat. Nah, ketika ada temannya nanya, itu apa yang indah? Yaitu gunung. Gitu. Di dalam hatinya, Allah yang menciptakan. Tidak jawabnya, apa itu yang indah itu? Itu dijawab dengan kalimat yang satohat mabuk. Itu apa itu? Allah. Ini gak boleh menjawab yang majaz dengan jawaban hakikat, ini tidak boleh. Kalau yang majaz, ya disebutlah yang majaz. Itu. Dengan bahasa majaz. Ini gelas, ya gelas. Ini kitab, ini tasbih, ya tasbih. Karena ini wujud majazi. Tapi secara hakikat substansi, itu rahasia diri kita. Oh iya, ternyata hakikatnya yang ada la maujuda illallah. Tapi ini dirasakan, tidak untuk diucapkan. Nah inilah panduan praktis yang demikian ini harus menjadi pegangan para salikin. Sebab kalau sampai salah mempraktekkan, nah itu akhirnya mabuk, nggak karuan, muncul masalah, muncul kontroversi gitu. Jadi ilmunya ilmu hak, ya, tapi kalau dipraktekkan dengan pemahaman yang salah bisa menjadi masalah. Contoh, mobil itu didesain ya sudah demikian bagus. Kalau orang yang bisa menjalankan dengan baik bisa menikmati mobil itu. Tapi kalau yang nyetir orang yang tidak ahlinya, apalagi yang biasa pakai manual kemudian nyetir matic, nggak ngerti, ya nggak ada kenikmatannya, bahkan bisa salah kaprah. Gitu. Nah, ini perumpamaan ini sama dengan perumpamaan di dalam mengamalkan, setelah paham teori tauhid af'al, dalam mengamalkan teori tauhid af'al ini dalam kondisi lingkungan kita itu dengan cara yang proporsional. Ucapkan yang majaz dengan apa adanya, dengan sebutan namanya, tapi di dalam hati kita
bisa memandang yang hakikinya. Dan itulah cara praktek dan panduan yang diajarkan oleh para ulama muhaqqiqin, mulai dari Syekh Ibnu Arabi, Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, sampai ulama-ulama Nusantara. Itu semua mengajarkan seperti itu. Jadi akhirnya prakteknya rapi, syariatnya rapi, hakikatnya rapi, gitu. Sehingga tidak menimbulkan masalah. Nah, yang sering menimbulkan masalah itu paham ilmunya setengah-setengah, kemasukan ilmu hakikat tidak utuh. Contoh tauhid afal tadi, memahami hakikatnya semua adalah Allah, kemudian dipraktekkan secara tidak benar, melakukan maksiat dinisbatkan kepada Allah, tidak menyadari dirinya itu masih salik yang harus bermujahadah, melakukan mengambil barang orang, ini milik Allah, giliran barang sendiri nggak boleh. Ini salah praktek yang demikian ini. Ditambah mabuk, nggak sholat, ini kehendak Allah juga. Ini akhirnya dari sisi pemahaman sudah salah, prakteknya salah, akhirnya di tengah masyarakat menimbulkan masalah. Nah, ini dampak dari memahami ilmu ini secara tidak tepat dan tidak sesuai dengan panduan yang disampaikan oleh mu'alif Syekh Nafis Al-Banjari. Jadi ini kalau bahasanya beliau, dan tahqiqlah engkau dengan dia, niscaya lepaslah engkau daripada segala perkara bahaya yang tersebut itu, dan engkau lihat dengan mata kepalamu dan dengan mata hatimu. Jadi dilihat dengan mata kepala, objek yang majazi, kemudian mata hati, ya, mata hatimu akan segala wujud yang majazi itu hapus ia di bawah cahaya nur wujudullah. Jadi kalau dieksplor secara lebih mendalam, ya hakikatnya wujud yang majaz, wujud alam semesta, wujud gunung, wujud apapun, kalau dipandang secara hakiki, ya lebur wujud sirna kepada nur wujudullah. Akhirnya artinya la maujuda illallah. Bisa memahami dan merasakan kesimpulan ini, ya, ini cukup menjadi bahasa batin kita, tidak untuk diungkapkan. Nah, secara teori seorang guru yang mengajarkan, teorinya begini, tapi ketika praktek sudah dinikmati, ya itu menjadi rahasia diri kita, tidak perlu untuk dipamer-pamerkan, tidak perlu diperlihatkan orang. Tapi ketika menjelaskan teori, ya disebutkan itu. Nah, kemudian selanjutnya, apabila kita mampu melanggengkan pandangan, ya, suhud. Nah, ini yang harus kita pahami. Ketika kita sudah paham teori tentang hakikat tadi, bahwa tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah, itu harus dipandang dengan suhud. Suhud itu pandangan mata lahir dan pandangan mata batin. Mata lahir memandang, mata batin mengembalikan kepada Allah, atau sirna dalam wujudullah, tidak berupa ucapan, ya. Akan bahwasanya semua keadaan perbuatan itu datangnya dari Allah, maka dengan cara membiasakan dikit sedikit itu. Jadi praktek suhud ini harus dilakukan secara bertahap, dikit sedikit. Contoh, setelah paham teori tentang tauhid af'al, maksudnya ini, maksudnya ini ada tawalud, ada mubasyarah.
oh prakteknya begini. Oh ada wujud majazi, ada wujud hakiki. Oh prakteknya pakai suhud. Itu. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita diajak untuk mempraktekkan sedikit demi sedikit. Jadi nggak bisa langsung ngaji selesai bisa full suhud totalitas. Ini kecuali mendapatkan anugerah. Tapi lazimnya setelah paham teori, praktekkan dikit demi sedikit. Maka praktek yang demikian itu namanya suhud, yaitu mata lahiriah memandang, batiniahnya mengembalikan kepada Allah. Ketika kita sudah mulai mempraktikkan dikit sedikit sampai akhirnya kita tahqiq, ya, tahqiq itu benar-benar keyakinan yang totalitas. Wah, ini benar-benar ya dari Allah. Ini jadi tahqiq ini proses merasakan. Kalau tadi kita paham teori tentang tauhid af'al, definisinya, kemudian teori prakteknya lah. Kita dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai berlatih. Oh, ternyata dalam berlatih ini ya kita merasakan secara nyata. Dan ketika kita merasakan dalam kehidupan sehari-hari, itulah sebagai proses tahqiq dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Kemudian menjadi hakul yakin. Dengan yang demikian itu apabila tahqiq dengan dia dan jadilah kepadamu itu musyahadah. Ini ada perbedaan suhud dan musyahadah. Ini dalam penjelasan Syekh Nafis. Suhud itu tahap awal. Kita paham teori tentang tauhid af'al, bahwa mengesahkan semua perbuatan kembali kepada Allah. Kita praktekkan dengan suhud, memandang apa yang kita pandang, kemudian hati kita mengembalikan kepada Allah. Lah suhud ini tentu naik turun itu hal yang biasa. Tapi ketika kita sudah bisa tahqiq pada tahap suhud, benar-benar tidak ada keraguan, sudah naik dari ilmu yakin ainul sampai hakul yakin, nah, nanti kita akan mendapatkan namanya anugerah disebut musyahadah. Musyahadah itu anugerah ilahiyah yang diberikan kepada hamba tanpa ikhtiar kita. Oh, tiba-tiba merasakan nikmatnya memandang, mengembalikan kepada Allah. Kalau suhud itu masih pakai teori, masih usaha. Nah, para salik pemula itu tahapannya adalah suhud tadi. Tapi kalau orang yang sudah istiqomah suhud sampai tahqiq itu akan mendapatkan anugerah warid ilahiyah, kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba tanpa kehendak kita diberikan anugerah bisa menikmati tentang hakikat wujud. Ini yang disebut musyahadah. Musyahadah itu sebagai buah samroh dari suhud. Itu. Jadi orang yang berlatih secara istiqomah suhud suatu ketika akan mendapatkan anugerah sebagai samrohnya, buahnya, yaitu musyahadah. Musyahadah itu sudah bukan kehendak kita, tapi anugerah dari Allah. Kok ujuk-ujuk merasakan kenikmatan memandang wujud yang luar biasa. Nah, itu namanya musyahadah. Tapi musyahadah ini akan diperoleh setelah kita istiqomah berlatih suhud. Jangan suhud tidak mau mempraktekkan, nggak mau latihan, pengennya musyahadah. Ya, ini yang kadang pengen mimpi sesuatu yang ingin diraih, tapi tidak mau ikhtiar melalui prosedur. Gitu. Pengen kaya raya, tapi tidak mau kerja keras. Ini sama, pengen merasakan musyahadah, tapi nggak mau latihan suhud. Itu kan sama. Pengen menjadi orang yang alim, tapi malas ngaji, malas belajar. Ini perumpamaan ini supaya oh iya ya ada
rasionalisasi yang bisa kita terima. Oh, ternyata prakteknya syuhud itu begini, musyahadah itu begini. Karena ini jadilah kepadamu itu musyahadah. Artinya berpandangan dan tiada bercampurlah dengan pandangan itu tuhirmu batinmu, ya, maka baru sampai engkau pada makom wahdatul af'al. Nah, setelah kita bisa merasakan kenikmatan musyahadah, jadi musyahadah itu sudah anugerah ilahiyah, kita sudah konsisten dalam pandangan kita mengembalikan kepada Allah. Nah, pandangan yang demikian itu disebut dengan wahdatul af'al, keesaan dalam segala perbuatan. Artinya esa Allah Ta'ala pada segala perbuatan, yaitu ibarat ia daripada fana segala perbuatan makhluk. Artinya dia sudah fana memandang semua perbuatan makhluk, baik itu perbuatan dirinya atau perbuatan lainnya, sekalian itu ya di bawah perbuatan Allah. Artinya bisa mengembalikan semua perbuatan kepada sumber al-fa'il al-hakiki, yaitu yang berbuat yang sesungguhnya, yaitu Allah. Bisa memahami, kalau dalam Jawa, di Jawa itu ada perumpamaan yang mudah kita pahami. Akhirnya diibaratkan memahami hakikat, oh ternyata manusia itu sama seperti wayang. Wayang itu tidak punya daya upaya, tidak punya gerakan apapun, akan tetapi semua gerakan wayang digerakkan oleh sang dalang. Gitu. Maka kalau kita sudah bisa memandang semua perbuatan kembali kepada Allah, nah, itu sudah tidak goyah sedikit pun. Nah, itu yang disebut dengan wahdatul af'al. Nah, ini bagi para salik yang istiqomah ini akan merasakan kenikmatan yang hakiki, ya, sangat nikmat sekali itu ya. Jadi tidak dilihat perbuatan itu suatu perbuatan, juga sama ada perbuatan ini ya, lanjutannya itu baik atau jahat, ya. Jadi dalam memandang perbuatan tadi di sini dijelaskan baik perbuatan itu baik maupun perbuatan jahat, artinya dapat mengembalikan kepada al-fa'il al-hakiki, artinya dapat mengembalikan semua perbuatan wayang kembali kepada sang dalang. Kalau pandangan kita sudah demikian, itu yang disebut dengan wahdatul af'al, ya. Dan dalil yang menunjukkan dan mentahkikkan bahwasanya kejahatan itu, ya, daripada Allah yang dari dalam hadis, ya, Allahumma a'udzubika minka, artinya Tuhanku berlindung aku kepadamu daripada kejahatan darimu. Dan jika tiada kejahatan itu daripada Allah, niscaya tiada minta berlindung Nabi SAW kepada Allah daripada kejahatan itu, maka nyatalah daripada bahwasanya segala perbuatan itu baik dan jahat itu daripada Allah Ta'ala, jua datangnya seperti yang telah terdahulu, ya, penjelasannya. Jadi maksudnya begini, dalam memahami tauhid af'al, nah ini disuruh memandang secara utuh, baik perbuatan yang berupa kebaikan seperti taat, ya, maupun perbuatan yang jahat. Perbuatan jahat itu ya perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti ya judi,
kemudian merampok, ya, dan sebagainya. Dalam praktek ilmu ini, secara teori, ya, itu semua kembali kepada al-fa'il al-hakiki, yaitu kembali kepada sang dalang. Jadi pemahamannya harus utuh bahwa perbuatan baik dan buruk semua memang hakikatnya datang dari Allah. Itu secara teori hakikat. Tapi kita harus menyadari, oh posisi saya ini sebagai salik. Ketika ada ruang untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, jangan lantas menggunakan teori ini. Baik buruk kan dari Allah. Terus langsung ditendang aja, ini salah kaprah. Menyadari posisinya sebagai salik, oh iya, kan kita disuruh untuk wanahan nafsa anil hawa. Ada kesempatan berbuat maksiat, tapi dia bisa menahan. Gitu. Bukan langsung dibiarkan los, terus dengan berargumentasi, ini kan kehendak Allah juga. Lah ini yang salah. Ya, dari penjelasan ini harus dikembalikan kepada posisi kita sebagai seorang salik yang harus bermujahadah melawan hawa nafsu, melawan kehendak-kehendak hawa nafsu tadi. Hawa nafsu selalu mengajak kepada keburukan, fahsya dan mungkar. Lah, pada saat kita sudah memahami hakikat bahwa perbuatan baik dan buruk datangnya dari Allah, itu jangan lantas lepas kontrol. Lepas kontrol itu, paham dia hakikat. Kemudian ada kesempatan ngambil mangga tetangga. Ini kan punya Allah juga. Nah, terus yang punya tetangga ada, terus ngelempar pakai batu ke kepalanya. Bisa nggak dia ngembaliin saat kepalanya dilempar batu ke bawah? Kan repot sendiri. Gitu. Maka kita dianjurkan supaya memahami makom kita. Ilmu teori dalam kitab ini adalah hak. Ya, jangan sampai kita lepas kontrol semua ini, terus muncul perbuatan yang fahsya mungkar diikutin. Padahal ayatnya kan jelas, inna wala ya'muru bil fahsya wal mungkar. Allah tidak menyuruh pada perbuatan yang keji dan mungkar. Tapi ketika memahami hakikat ini, ilmunya nggak komplit, itu bisa bablas. Kesempatan maksiat langsung disikat aja karena dia gampang. Hawa nafsunya dari Allah juga. Lah ini yang praktek demikian ini yang tidak dibenarkan. Apalagi salikin pemula. Ya harus menyadari bahwa posisi seorang salik itu harus mujahadah. Mujahadah itu melawan gejolak hawa nafsu yang di dalam diri kita, yang dia ngajak fahsya dan mungkar, kita tahan. Itu. Tapi ketika melihat objek di luar diri, ya sudah, kita bisa menggunakan teori ini. Tapi kalau ke dalam diri, karena posisi kita ini masih salik yang harus bermujahadah, harus tertib dan rapi. Ya, maka di sini pentingnya ngaji ilmu hakikat ini didasari dengan kitab Bidayah, Marokil Ubudiyah, Ihya Ulumuddin, supaya prakteknya rapi, tertib. Kalau hanya ngaji ini, kemudian melihat dunia luar semua dari bisa rusak tatanan ini. Korupsi, ini Allah juga, ini bahaya kayak begini. Padahal ada ayat innallaha la ya'muru bil fahsya wal munkar. Ini persis kejadian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, ketika beliau sedang kholwat, ya, mendapatkan ujian dari Allah. Hai Syekh Abdul Qadir Jailani, al-an qad abahtu lakal muharramat. Abdul Qadir Jailani, kamu sudah ma'rifah, kamu sudah mengenalku. Sekarang aku perbolehkan menjalankan apa yang aku haram. Ini kan sama.
Kalau orang yang salik, yang jiwanya masih dikuasai oleh nafsu amarah, wah enak dong, kita sudah diberi kebebasan, bisa menjalankan yang diharamkan. Zina haram boleh, ini boleh, wah enak dong. Nah ini kalau orang yang jiwanya masih kotor, ini akan dimanfaatkan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani punya ilmu. Inna wahala ya'muru bil fasya wal munkar. Di Al-Quran jelas ayatnya, kok ini menyuruh menjalankan. Oh ini ada pertentangan. Oh berarti ini yang nggak benar di sini. Ya, ternyata ini perbuatan bisikan iblis. Nah, di sini juga sama. Ilmu hakikat ini hak. Tapi kita harus menyadari di dalam diri kita, tadi oleh Syekh Ibnu Arabi di Al-Futuhat, ada setan iblis yang ada di dalam diri kita. Iblis dan setan ini tujuannya ingin memalingkan kita dari Allah, dari jalan Allah. Maka ketika ilmu hakikat masuk, tidak dikontrol dengan ilmu-ilmu pendukung tadi, akan lepas kontrol, kelibet dengan hawa nafsunya. Akhirnya ini dari Allah, ini Allah, ini yang salah itu seperti itu. Jadi makanya penting sekali ya belajar ilmu. Ilmu hakikat ini ilmu tinggi, tapi harus didasari dengan ilmu bidayatul hidayah, dengan ilmu Ihya Ulumuddin, terus dipadukan dengan kitab-kitab lain, sehingga sesuatu yang indah ibarat permata akan nampak keindahannya. Gitu. Dan prakteknya juga secara tepat, tidak campur aduk. Lah, di persoalan ini banyak yang terseret di sini. Dia misalkan seorang salik yang dulunya dia sudah paham ilmu syariat yang benar, gara-gara mabuk ilmu hakikat ini syariatnya dilepas. Ini yang salah kaprah juga. Enggak mau sholat, gitu kan? Terus lihat barang orang itu kepinginan, orangnya enggak ngelihat langsung dimasukin karena menganggap ini semua dari Allah. Nah, ini yang demikian ini sesungguhnya tipis sekali ya. Ketika ilmu hakikat tidak dibarengi dengan ilmu-ilmu penunjang lain, memberikan kesempatan iblis untuk memalingkan, yaitu dengan membenarkan tindakan hawa nafsu. Oh, ini kan dari Allah, ini adalah ini. Licinnya di sini, ngaji ilmu ini. Maka kalau kita sudah paham bagaimana teorinya, bagaimana prakteknya, bagaimana kondisi kita, nah ini akan punya kesadaran penuh, oh iya, ini prakteknya seperti ini. Oh, sikap saya harus begini. Gitu. Sebab kalau dijelasin mutlak begini, ini kalau yang tidak didasari dengan ilmu lain itu pasti akan menimbulkan salah pemahaman dan salah praktek ya. Terus hadis dasarnya kalau semua perbuatan dari Allah itu ya di Al-Qur'an ada kul, katakanlah kulun, semuanya min indillah. Jadi katakanlah semua datangnya dari Allah, baik itu berupa kebaikan maupun berupa kejahatan. Itu secara hakikatnya gitu ya. Terus itu jadi di sini beliau juga mengumpamakan perbuatan dalang dan wayang, ya, dalang dan wayang. Semua gerakan wayang tidak terlepas dari gerakan dalang, ya. Jadi oleh ini contoh, upama wayang yang diperlakukan akan dia oleh dalang, barang bagi jenis kelakuan maka seperti tiada bagi wayang itu punya perbuatan. Jadi hakikatnya perbuatan wayang itu ya perbuatan dalang. Demikian itulah hamba dengan Tuhan.
wassalam. Jadi ulama-ulama Jawa dulu membuat perumpamaan wayang dangdalan itu sesungguhnya sangat terkait erat membantu pemahaman kita untuk memahami tauhid af'al ya. Jadi kita semakin mendapatkan pencerahan yang komplit ya, sehingga dalam prakteknya kita bisa memilah secara tepat dan bisa mengamalkan secara proporsional. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah baik lahir maupun batin, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqdariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.